Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, kita lanjutin. Ini kita masih di ini ada bab 19 ya. Dari dulu. Kita udah jauh ini. Ya, dari sini ya. Langsung sini aja lah. Dengan analogi dapat dikatakan bahwa komitmen spiritual memunculkan layar radar baru pada komputer spiritual seseorang. Dari sudut pandang yang ringkas, ini merupakan keseluruhan sistem pendidikan yang dirancang khusus untuk para devosi ya, untuk pengabdi, dengan mempertimbangkan banyak sekali faktor di luar pemahaman. Dapat dipastikan dengan teknik kalibrasi kesadaran bahwa komitmen spiritual memang memunculkan seluruh program spiritual yang dirancang secara khusus dan tepat secara otonom, yang mempertimbangkan penyertaan yang tepat dari banyak faktor, termasuk detail karma. Keberhasilan transendensi melalui sekolah spiritual ya, jadi melalui komunitas spiritual melalui sekolah. Tidak mungkin bagi ego, tetapi dimungkinkan karena oleh rahmat Tuhan gitu ya. Jadi misalnya begini. Misalnya gimana tuh kita gambar. Misalnya ada orang di level jiwanya itu, level kesadarannya level amarah. Nah, kalau kita berkaca dari hewan gitu, hewan itu level kesadarannya ya tetap segitu-gitunya gitu. Tetap segitu-gitunya. Tidak pernah ada kenaikan. Tapi manusia itu dengan kehadirannya, nafsnya ini dia progresif gitu. Nafsnya progresif. Ya kan? Dia naik ke lawamah, sampai naik ke katakan mutmainah. Nah, hal semacam itu memungkinkan karena kehadiran, ya, karena kehadirannya. Tanpa kehadirannya itu nggak mungkin kita mengalami transformasi level kesadaran ini. Transformasi jiwa. Seperti itu. Kadang-kadang mungkin mengecewakan untuk menemukan bahwa penyerahan diri kepada diri kecil ya, es kecil lah ini, kepada es besar gitu. Untuk keselamatan dan evolusi spiritual seseorang,
bertentangan dengan intrik licik ego untuk mempertahankan kendali. Seseorang dapat yakin bahwa inti narsistik dari ego tentu saja tidak akan menerima kerendahan hati atau fakta bahwa pikiran biasa tanpa bantuan secara intrinsik bahkan tidak mampu mengetahui perbedaan antara kebenaran dan kepalsuan. Juga baik untuk diketahui sebelumnya bahwa semua penderitaan tidak intrinsik untuk keuntungan spiritual, tetapi semata-mata karena perlawanan terhadap yang spirit gitu ya. Perlawanan. Jadi contoh yang paling kuat itu karena ini kan es kecil ini kan dia pada akhirnya kalau es kecil dia akan terjebak pada asas perolehan gitu. Nah, ketika terjebak pada asas perolehan maka kemudian itu diri itu akan terjebak untuk terus-menerus merespon lingkungan. Padahal sesungguhnya kalau dia es besar maka dia tidak akan merespon adaptif gitu. Dia akan memprogresifkan kehidupan gitu ya. Dia akan kreatif. Dia akan kreatif. Jadi seluruh penderitaan, terutama ketidakbermaknaan diri, kecuali hanya untuk bertahan hidup, itu kan hidup yang saya sendiri nggak bisa membayangkan ya. Saya sendiri itu nggak bisa membayangkan kalau misalnya di usia seperti sekarang itu saya belum mengerti diri saya itu. Mungkin saya juga udah bunuh diri gitu, karena lah ngapain kehidupan dijalani hanya untuk bertahan hidup gitu. Untuk apa juga dijalani kehidupan yang semacam itu gitu. Ya kan? Tidak apa ya? Tidak bermakna. Bagi yang baru hidup katakan 10 tahun, 20 tahun, mungkin melihat bahwa tujuan hidup itu bertahan hidup, lalu mengumpulkan kekayaan, itu menarik. Tapi bagi yang sudah pernah di situ, dia sudah tahu itu, tidak ada apa-apa di balik pengumpulan itu. Tidak ada apa-apa di balik timbunan kekayaan itu, kecuali hanya untuk mengantisipasi besok. Hanya untuk mengantisipasi besok. Lalu, apa makna diri saya gitu? Apa selamanya saya ini hanya untuk mengantisipasi besok? Apa namanya? Itu perasaan malang ya. Perasaan betapa malangnya diri saya kalau hidup hanya untuk mengantisipasi besok. Seperti itu. Jadi, yaitu penderitaan ya, penderitaan. Penderitaan itu karena menyeret kaki spiritual seseorang dan desakan ego untuk memiliki caranya sendiri. Jadi, kehidupan ini banyak penderitaan tuh karena ya semua orang hidup di bawah motivasi ego, es kecil ini. Hanya untuk bertahan hidup, tidak ada kreasi. Jadi lebih berharga pohon pepaya.
di mana dia bisa berkreasi tanpa harus memikirkan bahwa buah pepaya ini nanti besok harganya di atas 10.000. Nggak berpikir begitu. Lihat aja misalnya para petani sekarang, semuanya itu hanya demi uang. Artinya semuanya didikte oleh eksternal gitu. Itu kan sesuatu yang menyiksa ya. Sesuatu yang menyiksa. Apalagi kita misalnya segenerasi saya itu yang hidup di alam motivasi sudah selesai sekarang kan. Nggak ada lagi motivasi-motivasi sukses luar biasa gitu, nggak ada lagi. Yang ada ini nggak ada lagi. Dan karena sudah kita tahu pada akhirnya nggak ada apa-apa di balik kata-kata itu gitu. Nggak ada apa-apa di balik pengejaran itu kecuali hanya untuk bertahan hidup, dan itu sangat-sangat menghinakan. Sangat-sangat terhinakan kalau mengalami kehidupan itu hanya untuk bertahan hidup. Sangat-sangat tidak berharga kehidupan yang semacam itu. Lagi pula pada akhirnya setelah dikejar lalu akan hilang. Entah hilang karena kita salah kelola atau hilang karena kita meninggal. Kehidupan macam apa seperti itu gitu. Kehidupan hanya dipermainkan oleh takdir ya. Yang dipermainkan. Tapi di sisi sebaliknya, kalau kita itu berkesadaran es besar, kita melihat bahwa kehidupan itu penuh makna gitu. Penuh makna itu dalam artian bahwa ada makna eksistensi, bahwa kehadiran saya di alam empiris ini itu adalah untuk memperagakan karakter-karakternya. Jadi bukan sekedar untuk bisa hidup, tetapi ini adalah sebuah proses eksplorasi karakternya pada pribadiku untuk merespon keadaan-keadaan kehidupan gitu. Untuk merespon itu. Jadi mengalami pengalaman empiris itu adalah proses di mana kita mengilmui seluruh pengalaman itu gitu. Seluruh proses kreatif itu. Tidak lagi hanya untuk bertahan hidup. Stuck akhirnya dia. Mutar-mutar di tempat. Hanya untuk bayar PLN. Sibuk-sibuk kita cari uang, terus kita kasih lagi ke PLN. Jadi hanya ya seperti itu saja gitu. Contoh itu contoh ya. Nah, angsur, apalagi ada angsuran KSP. Waduh, udah sholat tahajud hasilnya buat angsur KSP. Sangat-sangat menghinakan diri sendiri. Tapi itulah yang diinginkan oleh ego gitu. Itulah yang diinginkan oleh ego. Meninggalkan ego sebagai Tuhan dan beralih ke ilahian adalah apa yang melayani evolusi kesadaran. Jadi keilahian itulah yang melayani pengalaman hidup ini. Jika sebuah pengalaman hidup diserahkan saat terjadi,
mereka diubah oleh rasa syukur menjadi keajaiban dan dilihat sebagai hadiah. Transformasi ini tidak berada dalam wilayah kehendak manusia, tetapi merupakan anugerah dari rahmat Tuhan gitu ya. Bayangin kalau orang hidup itu hanya untuk merespon permainan dunia. Masya Allah, besok ini lagi, besok ini lagi. Bayangin kalau kesadaranmu hanya alam dunia. Jadi kehidupanmu itu hanya sibuk untuk merespon permainan dunia yang membanggakan ini gitu kan. Capek dipermainkan oleh dunia. Nah itulah es kecil gitu. Dan nggak ada makna apa-apa pada dunia. Hanya yang ada itu hanya keyakinan-keyakinan. Besok ke pasar Kliwon, lusa ke pasar Legi. Saya mulai mempertanyakan kehidupan semacam bahwa ngapain saya kok hidup? Apa ya, dulu saya pernah berpikir, ini Tuhan menghinakan saya ini. Kalau aku diberi kehidupan yang hanya terluntang-luntang pada dunia ini gitu loh. Aku nggak mau gitu. Jadi ini Tuhan mempermainkan saya ini. Kalau aku itu adalah yang berasal dari ruang waktu, yang berasal dari dunia gitu. Seperti itu. Saya hanya menjalani permainan yang nggak jelas, nggak ada apa-apa di dunia ini. Nggak ada makna apa-apa selain ya perolehan itu. Tapi apa makna perolehan gitu? Karena pada akhirnya perolehan itu kan akan selalu datang dan pergi. Ya kan? Ini gambar apa GW? Mas Imam? yang kerja membayangin rekreasi. Yang rekreasi membayangin kerja. Iki jenenge sawang sinawang. Ini akhirnya sawang sinawang. Ya pada akhirnya bosan gitu. Bukan rasa bosan yang biasa. Rasa bosan yang itu pada akhirnya kita akan mempertanyakan eksistensi diri kita. Sehina inikah kita itu disuruh mengalami kehidupan yang tanpa makna. Oh pas kerja pingin ke pantai, pas lalu pantai bayangin pekerjaan. Oh gitu. Oke. Ini nggak nyindir Pak Kafrawi kan, Mas Imam? Nggak nyindir Pak Kapolsek loh ini. Oh pengalaman pribadi. Jadi kita kalau kehidupan itu hanya dunia, dipermainkan, nggak ada apa-apa pada dunia. Sebagaimana halnya kita dari SD, kita mengira di SMP itu akan ketemu surga. Setelah SMP, nggak ketemu apa-apa di SMP. Lalu kita masuk lagi ke SMA, seolah-olah setelah di SMA itu kita akan ketemu surga. Setelah SMA, nggak ada apa-apa di SMA. Kita membayangkan lagi kuliah. Setelah kuliah, nggak ada apa-apa kuliah. Lalu membayangkan rumah tangga. Setelah berumah tangga, ketemu bojo galak. Nggak ada apa-apa pada kehidupan rumah tangga gitu kan. Nggak ada apa-apa. Akhirnya kan kita ya kayak ditipu gitu. Kayak angin ketemu bojo galak.
Itu itu penderitaan ya, penderitaan. Menyerahkan hidup untuk menjadi hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan tuh gini, menjadi hamba itu apa? Kita kan ilah ya. Tuhan itu adalah Allah, itu adalah ilah. Ilah itu kan kalau orang Muna bilang kamayoha. Jadi pengakuan pribadiku bahwa pribadiku ini itu bersumber dari pribadinya. Maka saya menempatkan pribadiku relatif. Saya memutlakan pribadinya A. Di situ tuh menjadi hamba. Menjadi hamba itu artinya seperti itu. Sebuah kesadaran bahwa pribadiku bersumber dari pribadinya. Ilallah. Seperti itu. Maka saya lah yang menghamba. Dia adalah sumber dari pribadiku. Ya pada akhirnya kita hidup itu hanya memburu kotak kosong gitu. Semakin sekolah makin tinggi, adanya PR makin banyak. Saya dulu gitu ya, saya dulu waktu SMA gitu ya, kepingin ke Jogja, saya akan belajar. Tiba di Jogja nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Bekerja setelah itu juga nggak ada apa-apa di situ. Kecuali saya harus terus-menerus merespon eksternal gitu. Ini diriku ini gimana? Di SD dikerjain, di SMP dikerjain, di SMA dikerjain, di Jogja dikerjain. Kapan aku ini benar-benar bisa merdeka, tidak dikerjain? Nah, mulai belajar la ilaha illallah. Akhirnya, oh inilah makna merdeka itu. Sebuah temuan pribadi. Jadi kan dikerjain ini. Coba tanya kepala keluarga. Setelah berkeluarga, merasa dikerjain nggak? Ya dikerjain gitu. Karena pada akhirnya harus selalu merespon, harus diri pribadinya itu selalu menjadi adaptasi pada ruang baru itu. Dia kan selalu harus adaptasi kalau dia es kecil itu kan. Nah, kalau kita begini kan, masos ini dikerjain kan, pribadi kita. Masos tubuh dikerjain juga tubuh pribadi itu. Masuk di sini ya adaptif lagi, adaptif lagi, adaptif lagi, adaptif lagi, adaptif lagi, adaptif lagi, adaptif lagi. Kapan merdekanya? Kapan merdekanya? Nah, itu dia. Kalau Pak Ijo cuma lulus SD, langsung al-waw. Ini Pak Ijo ini yang punya villa di Magetan, Pak Ijo. Nah, ini kan, masuk keluarga banget menderitanya. Ini laporan. Jadi kalau kita lihat anak milenial gitu, generasi Z lah ya, yang memilih rebahan, itu saya kira lebih baik daripada tertipu seperti abang-abangnya ini. Memilih daripada dikerjain habis-habisan seperti kita dulu, memang beli rebahan saja ini. Itu jauh lebih baik saya kira ya. Masuk polisi apalagi. Dikasih seragam begitu ya, seolah-olah berharga. Masukin mesin cucinya bau, Mas.
Ya, saya mikir-mikir kalau generasi Z sekarang, generasi Y, Alpha atau apalah itu, mereka memilih rebahan, saya kira mereka cerdas. Karena mereka nggak mau konyol seperti abang-abangnya gitu. Yang ya kan mana-mana tenteng-tenteng tas, bawa buku macam-macam. Ujung-ujungnya hampa. Ujung-ujungnya hampa gitu. Mana nih generasi Alpha gitu. Generasi Z mana? Generasi Y mana-mana. Lanjutkan tuh rebahannya sebelum lanjutkan. Soalnya ya gimana gitu. Kita aja coba yang dididik dengan basis disiplin. Hasilnya apa? Ya kayak gini aja gitu kan. Kayak gini aja. Pagi Pak jam 5 udah bangun rame tempat tidur tuh. Ke sekolah. Di sekolah SD, SMP, SMA, kerja, ya kayak gini-gini aja kan. Ya emang lebih baik menjadi kaum rebahan tuh itu adalah saya kira hal yang cerdas. Toh pada akhirnya kamu disiplin atau kaum rebahan sama-sama tidak bermakna kan. Kalau kehidupan itu hanya dunia. Hanya dunia. Saya termasuk penggemar berat kaum rebahan itu. Ngapain kamu disiplin seperti abang-abangmu? Bangun pagi pakai dasi, siap gerak, siap gerak. Ya, hanya untuk merespon eksternal gitu. Nah, ini solutif Ahmad Fiana. Ya kaum rebahan gitu. Ya karena pada akhirnya entah kamu kaum rebahan atau kaum disiplin, ya dunia hanya seperti ini gitu loh. Nggak ada apa-apa setelah ini gitu. Bayangin aja kamu masuk SD gitu. Mengharapkan ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang ajaib di SMP. Masa SMP dibully malah. Nggak ada apa-apa kan. Sini coret, ini juga coret. Lalu kamu di SMP, disiplin, pagi 3 tahun. Berharap ada sesuatu di SMA. Masuk SMA, coret lagi. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Kalau tahu begini ceritanya, saya rebahan sambil baca buku gitu. Kalau ini, kita dikerjain oleh ego. Kita dikerjain oleh ego. Nah, jadi profesor malah didikte kampus. Nah, ini Mas Imam loh yang ngomong ya. Ini ada Prof. Rido loh ini. Oh, lihat omnya gitu. Ya, ya, ya. Ya itulah derita kalau kita es kecil itu. Dan ini orang belum nge bahwa ini bahaya loh ini. Kalau jenuh menjalani hidup jenuh karena hanya adaptif dengan eksternal gitu. Tidak bahwa kehidupan ini tidak mewakili makna-makna pada diriku, hanya murni mekanis gitu. Hanya murni mekanis. Maka kemudian tuh untuk mendapatkan makna berantem aja itu. Berantem ujungnya. Saya kira itu ya malam ini. Jadi intinya itu gini. Bukan menyerahkan hidup, saya mengisbatkan pribadi sebagai hamba Tuhan, lalu bertumbuh secara spiritual, dan berkomitmen untuk, nah ini, berkomitmen untuk
memperagakan rahasia-rahasia Tuhan itu pada pribadi kita adalah tindakan kehendak manusia yang sangat kuat. Bermaknalah kita di situ bahwa saya di sini ini bukan untuk merespon lingkungan eksternal, tapi saya akan memperagakan kehendak rahasia-rahasia pribadinya pada pribadiku. Jadi kehidupan itu benar-benar otentik, unik. Saya tidak akan merespon bahwa besok ada pasar itu akan ramai apa enggak. Tapi entah ramai atau tidak, besok saya akan hidup berkarya untuk mengekspresikan sifat-sifatnya pada pribadiku. Emang cukup panas malam ini ya. Cukup panas ini malam ini. Cukup panas ini ya. Ya. Atur nuwun, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Ya, sahabat kelas, kita akhiri kelas malam ini sampai di sini. Kita jumpa lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semua.